Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Khususnya untuk mahasiswa, mahasiswi prodi TI semester 7 yang sekarang lagi magang. Video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah jenis MBKM yaitu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan eh, dengan topik temuan kedua ini adalah konsep dan jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Pertemuan satu kemarin kita sudah lakukan via Google Meet ya. Dan di pertemuan dua ini saya berikan video pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai ya. Mulai dari apa tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini. Yang pertama menjelaskan konsep dasar dari DSS ya, Decision Support System, lalu mengidentifikasi tipe-tipe sistem pendukung keputusan. Lalu yang ketiga, memahami bagaimana DSS mendukung sebuah pengambilan keputusan di sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, pengantar ya, apa itu DSS? DSS adalah sistem yang berbasis komputer untuk membantu, ya, di sini ada highlightnya, membantu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya semi terstruktur. Artinya ada unsur rutin, ada data yang bisa diolah, tapi juga membutuhkan intuisi ataupun penilaian dari seorang manusia. Karena di situ adalah sifatnya membantu DSS ya. Ciri khas dari DSS itu adalah interaktif ya, jadi ada interaksi antara user dan sistem, lalu berbasis model dan data, kemudian menyediakan alternatif dan analisis, jadi bukan hanya sekedar laporan. Hmm, Kenapa DSS ini tidak menggantikan peran manusia ya, tapi hanya membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Karena DSS ini hanya menyediakan informasi, model maupun opsi serta rekomendasi. Tapi tetap nilai, tujuan, strategis, dan tanggung jawab akhir ada pada manusia, misalkan dari level manajer gitu ya. Um, itu contohnya adalah DSS digunakan dalam manajemen stok ya, atau analisis risiko gitu ya. Itu pengantar ya. Kemudian yang berikutnya adalah dasar-dasar pengambilan keputusan. Ada 4 tahapan ya. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi menetapkan apa tepatnya masalah atau peluang yang harus dipecahkan. Ya, sehingga keputusannya fokus dan relevan. Um, yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi mengumpulkan informasi baik yang sifatnya atau jenisnya kuantitatif maupun kualitatif yang relevan untuk memahami penyebab dan juga mendapatkan alternatif solusi. Lalu yang ketiga adalah pemodelan alternatif ya, jadi membangun model atau representasi dari masalah yang memfasilitasi perbandingan alternatif dan solusi. Kemudian yang keempat adalah pemilihan solusi terbaik ya, jadi memilih alternatif-alternatif yang paling sesuai berdasarkan model, kriteria dan juga batasan dari perusahaan tersebut. Itu dasar-dasar pengambilan keputusan. Lalu yang berikutnya adalah komponen SPK. Komponen sistem pendukung keputusan ada 4. Yang pertama ada database, yang pasti ya, database manajemen sistem. Fungsinya yang menyimpan, mengelola maupun menyediakan akses ke data yang terintegrasi. Kemudian
Yang berikutnya adalah MBMS ya, atau Model Based Management System ya, yang menyimpan, mengelola, dan menjalankan model-model. Kalau yang tadi menyimpan, mengelola, dan menjalankan data ya, lalu menyediakan user interface untuk membangun, menguji, dan membandingkan model, itu MBMS. Lalu yang ketiga ada UI, user interface ya, muka pengguna ya, menyajikan informasi dan hasil analisis sehingga user dapat membaca dan juga keputusan dengan optimal. Dan yang keempat, knowledge base ya, menyimpan pengetahuan ya. Jadi eh, memungkinkan DSS ini untuk menggunakan pengetahuan tersebut saat eh, memproduksi rekomendasi gitu ya, atau alternatif-alternatif. Oke, itu adalah komponen, 4 komponen sistem pendukung putusan. Ini ya tadi ya, ada DBMS, contohnya ada Postgres, SQL, ya. Contohnya DSS untuk penilaian risiko kredit bank. Ya. Menggunakan DBMS yang menggunakan Postgres SQL. Contohnya menyimpan pendaftaran nasabah, riwayat transaksi, pembayaran. Ya. Lalu ada MBMS ya, modelnya model prediktif. Ya. Kemudian ada UI, dashboard untuk analisis kredit, ya, untuk melihat skor faktor utama yang mempengaruhi skornya. Yang terakhir tadi adalah knowledge base. Berikutnya adalah arsitektur DSS. Jadi ada pengguna, antarmuka atau user interface ya. Lalu ada dihubungkan ke model atau data, lalu mengeluarkan output atau laporan. Jadi user itu dihubungkan dengan UI ya, user interface atau antarmuka. Uh, Lanjut adalah jenis-jenis DSS, ya, ada sistem pendukung kelompok ya, atau GDSS. GDSS itu Group Discussion Support System ya, dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tim atau kelompok ya. Fokusnya pada kolaborasi, biasanya antar departemen atau divisi. Lalu yang kedua ada sistem informasi perusahaan atau EIS. EIS itu singkatan dari Executive Information System. Jadi menyajikan ringkasan informasi penting ya, kayak KPI. Jadi pimpinan maupun eksekutif tepat mendapatkan gambaran strategis ya, khususnya ini untuk level top manajemen. Yang ketiga ada sistem manajemen pengetahuan atau KMS atau Knowledge Management System. Jadi KMS ini mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan organisasi atau perusahaan untuk pendukung keputusan berdasarkan pengalaman dan juga best practice. Ya, lalu yang keempat ada sistem pakar atau atau export system, ya, di mana sistem ini meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli ya, namanya juga expert ya, melalui aturan-aturan tertentu ya. Dan yang kelima adalah neural network, jaringan saraf tiruan. DSS modern ini menggunakan teknik pembelajaran mesin ya, terutamanya itu tadi neural network, untuk memodelkan bagaimana pola kompleks dari data besar dan memberikan prediksi, klasifikasi, dan endingnya adalah rekomendasi. Itu jenis-jenis DSS. Nah ini tadi ya, ada GDSS ini ya, pertama, atau group discussion support system ya. Lalu ada ya, pendukung keputusan bersama,
fasilitas komunikasi kolaborasi by voting. Contohnya Google Workspace, pakai Zoom. Yang kedua nih yang Executive Information System atau AIS. Ini kan informasi dari bagi manajer pusat, manajer puncak atau top level manajemen ya, berupa dashboard yang berisi KPI, tren keuangan, laporan eksekutif dan sebagainya. Kemudian ada knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan, pola dan menyebarkan pengetahuan organisasi, menyimpan best practice ya. Lalu yang keempat adalah expert system ya, sistem pakar, meniru cara berpikir pakar manusia atau ahli manusia dengan rules dan inference engine. Lalu ada jaringan saraf tiruan artificial neural network. DSS model berbasis AI, mampu belajar dari data menggunakan machine learning ya. Lalu perbandingan jenis DSS, ada GDSS tadi ya, Group Discussion Support System, kolaborasi ya. Jadi bila keputusan perlu kolaborasi dan konsensus tim itu kita pakai GDSS. Lalu ACE untuk kebutuhan informasi strategi top level management. Lalu KMS atau KMS ketika knowledge sharing itu perlu di-share atau perlu dibagikan. Sistem keahlian pakar, spesialis, base, ya. Ketiga ANN, BSS. Prediksi analisis menggunakan machine learning. Yang berikutnya adalah tantangan dan tren dari DSS. Yang pertama adalah integrasi dengan AI dan Big Data. Ya, tadi integrasi DSS dengan AI, contohnya machine learning, deep learning, dan Big Data menggeser DSS dari alat yang hanya menyajikan data dan model menjadi sistem yang menghasilkan insight, jadi memprediksi hasil. Dan kadang merekomendasikan apa yang harus dilakukan, apa tindakannya, gitu ya. Lalu yang kedua, isu keamanan data dan perilaku, apa risiko mitigasi. Contohnya DSS modern mengkonsumsi data sensitif, misalkan data personal, data medis, data finansial, ya, data keuangan. Dengan penggunaan big data dan AI, maka dapat meningkatkan permukaan risiko yang tinggi. Contohnya kayak kebocoran data, lalu ada inferensiasi sensitif dari data yang tak terduga, dan adanya pelanggaran regulasi misalkan. Ketiga adalah otomatisasi keputusan dengan prediktif analis. Prediktif analis ini menilai kemungkinan kejadian, misalkan kredit macet gitu ya di perbankan. Dan DSS dapat mengotomasi atau melakukan otomisasi tindakan berdasarkan prediksi, misalkan menolak aplikasi. Lalu keempat adalah DSS berbasis cloud and mobile. Kenapa ini penting? Apa manfaatnya? Lalu apa tantangannya? Gitu ya. Jadi DSS berbasis cloud ini memungkinkan DSS itu integrasi data terpadu. Kemudian untuk DSS berbasis mobile ini membuat DSS tersedia di banyak keputusan, misalkan manajer lapangan gitu ya, melakukan analisis ya, bisa di mana saja didapatkan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah tren terbaru ya, DSS adaptif, ada juga DSS fresh.
deskriptif. Itu adalah tantangan dan uh, tren dari DSS. Biar sebagai penutup, ada kutipan ya, sistem pendukung keputusan tidak menggantikan peran manusia, tapi memperkuat kemampuan berpikir strategis dari seorang manusia, khususnya middle sampai top level management. Oke, ada tugas kecil di sini ya. Jadi salah satu jenis DSS dari contoh penerapan nyata di DSS. Sorry, dari contoh penerapan nyata di Indonesia, lakukan jelaskan manfaatnya. Ya, satu slide presentasi ya. Minimal ya, bukan maksimal nih, sorry. Maksimal ya 5 slide lah ya. Minimal 2 slide, maksimal 5 slide. Ya, ini individu ya, bukan kelompok. Jadi silakan kalian kerjakan tugas kecil ini. Pilih satu jenis DSS dan cari contoh penerapan nyata di Indonesia ya, di lokal aja, jangan di global. Lalu jelaskan manfaatnya. Maksimal 5 slide lah. Nah, minimal 2 slide. Oke, itu sebagai penutup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.